Selamat datang di channel saya. Akan saya ceritakan kejadian horor yang saya alami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Ronda malam Jumat. Ketukan dari Blok D. Malam Jumat itu terasa lebih dingin dari biasanya. Langit mendung, dan angin malam menggesek dedaunan dengan suara gemerisik aneh. Pak Jaya, dengan senter dan tongkat kayunya, memulai rutinitas ronda malam pukul ke-11.00. Semua terasa normal. Hingga ia sampai di Blok D, deretan ramai-ramai kosong yang belum laku dijual. Saat melintasi rumah nomor D5, terdengar ketukan 3 kali dari dalam rumah. Tok, tok, tok. Pak Jaya menoleh cepat. Rumah itu gelap dan jelas-jelis tak berpenghuni. Ia berpikir, mungkin angin atau binatang. Tapi saat ia melangkah lagi, tok-tok, kali ini lebih keras. Dari balik jendela yang berdebu, tampak bayangan seseorang berdiri diam. Pak Jaya menyorotkan senter. Bayangan itu menghilang, jantungnya mulai tak karuan. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya pantulan cahaya. Tapi baru beberapa langkah menjauh, suara ketukan terdengar lagi. Tapi dari rumah D6, lalu bergantian dari rumah D7, lalu kembali ke D5. Seperti ada sesuatu yang mengikuti, berpindah dari rumah ke rumah, memanggilnya dengan ketukan. Pak Jaya memutuskan kembali ke pos jaga. Tapi saat ia menoleh ke belakang, ia melihat semua rumah di Blok D kini memiliki satu sosok perempuan berpakaian putih. Berdiri di jendela masing-masing, semuanya menghadap ke arahnya. Ia berlari sekuat tenaga ke pos jaga. Tapi malam itu, tiap kali angin berhembus kencang, ia masih mendengar ketukan 3 kali dari kejauhan. Seolah-olah sesuatu memanggilnya kembali ke Blok D. Sejak malam ketukan itu, Pak Jaya sering mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat dirinya berdiri di depan rumah D5, mengetuk pintu 3 kali. Tapi yang membuka bukan manusia, melainkan sesosok perempuan pucat, dengan mata hitam kosong dan senyum merekah sampai ke pipi. Pagi harinya, Pak Jaya memutuskan untuk melaporkan kejadian itu ke pengurus komplek. Tapi satpam lain, Andri, yang baru beberapa bulan bekerja, malah tertawa. Biasa itu Pak. Saya juga pernah lihat. Tapi ya cuekin aja. Bapak juga jangan terlalu dibawa perasaan. Namanya juga malam Jumat. Namun, seminggu kemudian, Andri tidak masuk kerja. Hilang tanpa kabar sejak ronda malam. Warga mulai resah. Ada yang bersumpah melihat Andri berdiri diam di depan rumah D5 sekitar jam 3 pagi, menatap kosong ke arah jendela. Tapi saat didekati, ia menghilang begitu saja. Pak Jaya pun memutuskan untuk menyelesaikan ini malam itu juga. Ia membawa Al-Quran kecil di saku dan minyak wangi cendana yang biasa dipakai ayahnya dulu untuk menenangkan tempat angker. Tepat tengah malam, ia berdiri di depan rumah D5. Lampu-lampu jalan redup dan suasana hening. Ia mengetuk pagar rumah 3 kali membalas ketukan yang selama ini mengganggu. Tok, tok. Pintu rumah D5 terbuka sendiri. Dari dalam muncul sosok perempuan bergaun putih yang ia lihat dalam mimpinya. Tapi kini wajahnya terluka, mulutnya sobek, dan kedua matanya menangis darah. Dengan suara parau, ia berkata, "Jangan kembalikan aku ke sini." Lalu terdengar jeritan lelaki dari dalam rumah. Pak Jaya mengenali suara itu Andri. Ia masuk dengan cepat dan menemukan Andri tergolek tak sadarkan diri di ruang tamu. Tubuhnya kaku dan kulitnya sedingin es. Saat mencoba menarik Andri keluar, pintu tertutup dengan keras. Rumah bergetar. Suara tangisan dan tawa menyatu dari segala arah. Pak Jaya membaca ayat kursi sekeras-kerasnya. Sampai akhirnya, pintu terbuka sendiri. Ia berhasil keluar membawa Andri, yang siuman seminggu kemudian di rumah sakit, tapi sejak itu tak pernah berbicara sepatah kata pun. Sejak peristiwa penyelamatan Andri, Blok D resmi ditutup sementara.
Tidak ada satpam yang mau berpatroli ke sana. Bahkan warga pun enggan melewati jalurnya. Pak Jaya, yang selama ini memendam rasa bersalah, mulai menyelidiki sendiri. Ia datang ke arsip pengelola komplek dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Rumah D5 pernah dihuni keluarga muda bernama Pak Darto dan Bu Lina. Bersama putri sematawayang mereka, Sari, yang masih berusia 10 tahun. Pada tahun 2007, mereka hilang secara misterius. Setelah beberapa tetangga mendengar jeritan keras di malam Jumat, tidak ada jejak kepergian. Polisi menyimpulkan bahwa mereka kabur karena masalah utang. Tapi warga lama percaya, mereka tidak pernah pergi. Mereka ditelan rumah itu. Pak Jaya menemui Ibu Ros, satu-satunya warga lama yang masih tinggal di ujung Blok D. Wanita tua itu tampak enggan berbicara, tapi akhirnya membuka mulut saat Pak Jaya menyebut nama Sari. Sari itu anak pendiam, tapi sejak ulang tahunnya yang ke-10, dia sering main sendirian. Katanya temannya tinggal di cermin ruang tamu. Sejak saat itu, rumah itu mulai berubah. Ibu Ros mengaku, sebelum keluarga itu hilang, ia melihat Bu Lina berkali-kali membakar dupa dan bunga 7 rupa di halaman, sambil melantunkan sesuatu. Ada yang bilang, Bu Lina mencoba memanggil arwah leluhur untuk menyelamatkan anaknya dari gangguan. Namun yang datang bukan leluhur. Pak Jaya kembali ke rumah D5 siangnya untuk pertama kali di siang hari. Ia nekat masuk, membawa kamera dan alat perekam suara. Saat menjelajahi ruang tamu, ia menemukan cermin besar yang ditutup kain putih lusuh. Tepat jam 12 siang, alat rekamnya menangkap suara kecil. Main lagi, Pak Jaya? Ia menoleh ke cermin. Kain penutup kini jatuh ke lantai. Dan di dalam pantulan, ia melihat gadis kecil dengan mata hitam sedang duduk. Padahal, ruangan kosong. Pak Jaya memutuskan memanggil seorang ustaz untuk membantu. Dan malam Jumat berikutnya, mereka berdua kembali ke rumah D5 untuk melakukan ruqyah. Tapi cermin itu ternyata adalah pintu, dan yang terperangkap di dalamnya bukan hanya Sari, tapi jiwa-jiwa lain yang masuk ke rumah itu, termasuk roh Bu Lina yang gagal menyelamatkan anaknya. Sejak penyelidikan Pak Jaya dan penemuan cermin besar di rumah D5, teror mulai menyebar ke rumah-rumah warga. Tapi kali ini, gangguannya tidak datang dalam bentuk ketukan atau bayang. Mereka datang dalam bentuk suara. Ibu Fitri, salah satu warga, mendengar anaknya menangis di dapur pukul 2 pagi. Saat ia menghampiri, suara itu berhenti. Tapi saat masuk, tak ada siapa-siapa. Anaknya sedang tertidur pulas di kamar. Hal yang sama terjadi keesokan harinya. Seorang ayah mendengar suara istrinya memanggil dari luar rumah. "Mas, bukain pintunya, kuncinya ketinggalan." Namun saat ia membuka, tidak ada siapa-siapa. Dan saat menoleh ke dalam rumah, istrinya sudah tidur di kamar. Kejadian ini hanya menimpa warga yang rumahnya menghadap langsung ke Blok D. Pak Jaya pun kembali bermimpi buruk. Kali ini, ia melihat anak perempuan itu lebih jelas. Sari dengan suara lembut berkata, "Aku nggak bisa keluar, Pak. Tapi mereka bisa, mereka suka suara manusia." Ustadz yang diminta membantu Pak Jaya mengatakan, cermin besar di rumah D5 bukan sekadar barang tua, itu disebut sebagai cermin kembar. Salah satu media komunikasi alam halus yang digunakan dalam ritual pemanggilan kuno. Dan jika sudah dibuka, makhluk dari sisi lain bisa menyamar menjadi siapa saja untuk menipu manusia. Mereka memanggilmu pakai suara yang kamu percaya. Kalau kamu membalas, kamu mengundang mereka masuk. Pak Jaya pun menemukan bahwa beberapa rumah di komplek itu juga punya cermin tua yang didatangkan dari lelang properti D5. Semuanya mulai menunjukkan pantulan aneh yang tak sesuai dengan kenyataan. Malam Jumat berikutnya, seorang anak kecil bernama Raka menghilang dari kamarnya. Saat dicari, CCTV komplek menunjukkan ia berjalan sendiri ke arah rumah D5.
seolah sedang mengikuti seseorang yang tidak terlihat. Di tangannya, terlihat ia menggenggam sesuatu, potongan kain putih yang berasal dari penutup cermin. Pak Jaya dan Ustaz pun tahu, ritual harus segera dilakukan. Atau semua yang disentuh oleh pemanggil akan menjadi jalan masuk bagi dunia mereka. Pak Jaya menerima satu panggilan radio dari pos jaga. "Pak, ada yang ngetuk gerbang, tapi wajahnya kayak Pak Jaya." Pak Jaya menoleh ke monitor CCTV dan melihat dirinya sendiri berdiri di luar gerbang, tapi tanpa bayangan.